Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Ramadan Masjid Raya Cinere yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini di bulan yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia ini. Allah takdirkan kita untuk sama-sama berjumpa, berkumpul, yang insya Allah dari apa yang kita lakukan ini akan menjadi sesuatu yang paling kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat salam kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya sampai akhir zaman nanti, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi malam dapat kabar bahwa seharusnya yang mengisi kajian pagi hari ini yaitu Habib Soleh, tapi karena beliau berhalangan nggak bisa hadir, akhirnya mohon maaf kalau saya harus menggantikan supaya karomahnya Ramadan ini tidak hilang, walaupun saya sebenarnya meninggalkan pengajian rutin untuk anak-anak santri ya, karena selama Ramadan kami harus mengkhatamkan sekitar 9 kitab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya secara pribadi mengingatkan untuk diri saya dan untuk kita semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah tentang kesempatan Ramadan yang oleh Allah diberikan kepada kita pada tahun ini. Ini sangat luar biasa, walaupun tidak terasa Bapak Ibu sekalian kita sudah memasuki hari yang ke-16. Jadi tidak terasa, baru kemarin rasanya kita masuk Ramadan, tetapi kita sudah masuk ke hari yang ke-16. Tentu dari perjalanan selama 1 bulan nanti ini, dan sudah kita jalankan setengah bulan lewat, ini kita akan banyak mengevaluasi Bapak Ibu sekalian. Ini selama awal Ramadan sampai sekarang ini kira-kira sudah apa saja capaian-capaian yang sudah kita dapatkan selama Ramadan. Terus kemudian masih ada sisa, masih ada waktu, yaitu separuh terakhir, walaupun sudah sekarang perjalanan masuk ke 16 ini. Kita doakan mudah-mudahan Ramadan ini masih sampai tanggal 30 Maret, ataupun kita Ramadan bulan ini mudah-mudahan 30 hari. Berarti kita masih ada waktu kira-kira 15 hari per hari ini. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita kok mesti harus terus mengevaluasi dan kemudian kita muhasabah dari perjalanan Ramadan ini? Ramadan Bapak sekalian itu sudah diciptakan oleh Allah. Jadi bulan Ramadan ini sudah diciptakan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi.
Jadi 12 bulan mulai dari Muharram, Syawal, Rabiul Awal sampai kemudian Ramadan, terakhir Dzulhijjah, itu 12 bulan itu sudah diciptakan oleh Allah kapan? Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti para nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semua mengalami 12 bulan itu. Semua mengalami apa itu ada Muharram, Syawal sampai Dzulhijjah. Maka banyak peristiwa-peristiwa yang tercatat, seperti yang paling terkenal itu Yaumul Asyura pada tanggal 10 Muharram. Itu banyak kejadian-kejadian mulai dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa dan lain sebagainya, dan itu tercatat betul. Tetapi memang belum dihitung, karena hitungan bulan-bulan ini mulai dari angka 1 itu diawali dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Dan itu pun yang menginisiasi yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, tetapi Ramadan yang diberikan kepada umat-umat sebelumnya, Ramadan yang diberikan kepada Nabi Adam, Ramadan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu tidak sama seperti Ramadan yang diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam satu riwayat ada kecemburuan, Pak. Nabi Musa itu sempat berdoa minta kepada Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa. Sekelas Nabi yang makamnya itu kalimullah, bisa berbicara, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah berdoa minta kepada Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dulu nggak minta menjadi umat Nabi Muhammad, tapi oleh Allah ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, apakah semua umat Nabi Muhammad itu juga akan mendapatkan keberuntungan? Belum tentu, karena semua yang hidup di masa umat Nabi Muhammad itu namanya umat Nabi Muhammad. Hanya saja ada yang taat, ada yang tidak. Mereka yang saat ini durhaka itu juga nanti akan menjadi saksi hidup pada umat Nabi Muhammad, masa umat Nabi Muhammad. Makanya kita juga syukur yang kedua, sudah hidup di umat Nabi Muhammad, dan kemudian kita juga menjadi umat yang taat kepada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu punya kebiasaan ketika masuk bulan Rajab itu ada doa yang dibaca oleh beliau. Apa doa beliau yang dibaca yang mungkin saat ini sudah juga biasanya sering kita baca, dan oleh imam-imam kita ketika mimpin sholat itu akhirnya juga membaca itu, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidupku ini, hidup kami ini di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian sampaikan usia kami sampai di bulan Ramadan. Jadi mulai dari bulan Rajab itu kita sudah menyiapkan diri seakan-akan kita sudah hampir masuk atau sudah masuk di bulan Ramadan, sekalian. Nah, mengapa kok kita minta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa itu barokah? Barokah itu ziyadatul khairat. Tambahnya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita ini selalu mengartikan sebagaimana apa yang dijelaskan di dalam agama kita, bahwa barokah itu adalah ziyadatul khairat, tambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi
mulai umur yang barokah, rizki yang barokah, kesempatan yang barokah itu kita bisa kita lihat kira-kira kebaikan-kebaikan apa dari umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kira-kira kebaikan-kebaikan apa dari rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kira-kira kebaikan-kebaikan apa yang jabatan oleh Allah diberikan kepada kita. Jadi dari sekian karunia-karunia yang oleh Allah berikan kepada kita, itu baru dikatakan barokah apabila itu semuanya ada kebaikan-kebaikan yang bisa bernilai takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta supaya rizki kita, umur kita, kehidupan kita, terutama di dalam menyambut bulan Ramadan itu, dari bulan Rajab itu sudah barokah, Pak. Jadi kalau sudah barokah itu hidup kita itu akan nyaman, tenang dan bahagia. Bulan Sya'ban, apalagi bulan Sya'ban, Rasulullah SAW Bapak sekalian sudah membiasakan dirinya untuk melatih para sahabat bahwa beliau di bulan Sya'ban itu menjalankan puasa sunnah paling banyak daripada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita pengen mencontoh puasa paling banyak yang dilakukan oleh Rasulullah dari setiap bulan-bulan itu, kapan itu Rasulullah menjalankan puasa Sya'ban itu kadang-kadang hampir penuh. Di dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah itu malah pernah penuh Rasulullah melaksanakan 1 bulan penuh menjalankan puasa di bulan Sya'ban. Terus kemudian kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Nah, kapan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang super dan luar biasa bagi kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW, yaitu semenjak pertama kali Allah turunkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Itu Ramadan sudah mulai, Pak, berbeda dari bulan-bulan sebelum, dari Ramadan sebelumnya. Jadi karena Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar dari umat atau dari Nabi kita Muhammad SAW yang diturunkan di bulan Ramadan, maka semua yang terkait dengan Al-Quran itu semua menjadi mulia. Jadi itu yang pertama kali Ramadan menjadi sangat mulia ketika Allah turunkan Al-Quran. Maka dikatakan bahwa Ramadan ini juga merupakan syahrul Quran. Bapak sekalian, jangan sampai kelewat. Selama Ramadan ini usahakan bagaimana kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita terus serius untuk mempelajari Al-Quran. Belajar dan mempelajari Al-Quran. Jadi bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkannya. Maka ada kata satu hatta lagi hadis nawirru buyutakum bi qiraatil Quran. Sinari rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Bahkan nanti di alam barzah itu dalam beberapa riwayat disampaikan, dikatakan lampu kita yang akan menerangi kegelapan kita di alam barzah itu yaitu bacaan Al-Quran kita. Oh, saya masih belajar, terus belajar, Pak. Jadi ketika kita sudah mulai ingin membaca Al-Quran, walaupun barangkali kita baru memulai menghafal huruf-huruf hijaiyah, itu sudah dihitung namanya ta'allam Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran. Jadi jangan sampai syahrul Quran yang menjadikan kemuliaan Ramadan dan kemudian menjadikan asbab kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, juga umatnya termasuk kita semuanya ini, jangan sampai kita sia-siakan. Kadang-kadang ada orang yang berkata begini, Pak, oh, baca Quran Ramadan aja, alhamdulillah, Pak. Walaupun hanya Ramadan saja masih baca Al-Quran. Kadang-kadang yang berbahaya ini kan yang kerjaannya mencela tapi malah nggak baca sama sekali.
Apalagi ketika, saya mau baca tiap hari, sebelum Ramadan juga baca. Tapi bacaan itu adalah upaya kita untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah, bukan untuk terus kemudian kita bandingkan kepada orang lain. Ketika kita melihat orang lain dianggap kurang banyak seperti kita, itu kemudian kita mencela. Tidak seperti itu. Jadi semua amaliyah kita lakukan itu dalam upaya kita mencari ridho Allah, dalam upaya kita menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kita bandingkan supaya kita mempunyai perasaan bahwa kita lebih baik daripada yang lain. Kalau kemudian kita terus mengingatkan, mengajak, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi bukan berarti ketika kita mengajak, kita mempunyai perasaan bahwa kita lebih baik daripada orang yang kita ajak. Terus kemudian, baik sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Yatsrib menuju Madinah, tahun kedua Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan umat Islam melalui Rasulullah untuk menjalankan ibadah puasa, dan itu di bulan Ramadan. Di ayatnya udah sering dibaca dari awal Ramadan oleh para ustadz-ustadz, guru-guru kita yang menyampaikan materi di masjid ini. Al-Baqarah 183 ya. Dan di situ kemuliaan berikutnya semakin meningkat. Kemuliaan Ramadan semakin meningkat. Maka ketika kita berdoa, babalighna Ramadan, sampaikan saya sampai bulan Ramadan ya Allah, mau apa di bulan Ramadan ini? Itu tadi kita juga menjalankan ibadah puasa. Dulu umat Islam waktu mulai dari Mekah sampai kemudian ke Madinah, sebelum mendapatkan perintah puasa Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan itu, puasa wajibnya hanya ngikutin seperti umat-umat sebelumnya, Pak. Yaitu 10 Muharram. Sampai kemudian dalam satu riwayat ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu menemukan orang-orang Yahudi yang saat itu juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi sebelumnya puasa wajibnya yang diperintahkan oleh Rasulullah yaitu puasa 10 Muharram. Setelah mendapatkan perintah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya puasa 10 Muharram menjadi sunnah hukumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujung daripada perintah itu yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sebenarnya manfaat daripada puasa itu, Bapak Ibu sekalian, itu sangat luar biasa. Bahkan ada satu hadis, walaupun ini ada ahlul hadis itu ada yang mengatakan dhaif, tapi akhirnya hasil riset juga membuktikan, Rasulullah sampaikan sumu tasihu, berpuasalah supaya kau sehat. Dan ini ternyata terbukti, Pak. Jadi orang yang berpuasa itu akan semakin tambah kekuatannya, akan semakin tambah semangatnya. Jadi kalau terus kemudian ke orang berpuasa males-malesan, itu sebenarnya enggak harus seperti itu. Orang berpuasa harus banyak tidur gitu. Ya mungkin tidur siang itu diperlukan karena kita malam harinya bangun untuk menjalankan atau menghidupkan malam-malam Ramadan itu mulai dari taraweh, tahajud dan lain sebagainya. Yang barangkali bulan-bulan atau bulan-bulan sebelum Ramadan kita tidak sampai sedahsyat itu durasinya. Jadi siang perlu ada tambahan tidur. Tapi jangan sampai kemudian mengatakan bahwa puasa itu tidur terus. Itu yang tidak diajarkan seperti itu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia ataupun fakta-fakta yang dirasakan oleh banyak manusia atau kita semuanya, bahwa puasa kita ini
menyebabkan kita menjadi sehat. Mungkin di sini ada Pak Dokter atau Bu Dokter, kenapa kok orang mau dibedah operasi itu dianjurkan untuk puasa dulu? Ternyata orang yang berpuasa itu kekuatannya lebih kuat daripada orang yang tidak puasa. Terus kemudian biasanya kalau mau mau check up, itu dianjurkan untuk puasa dulu. Karena dengan puasa itu hasilnya akan terbaca lebih akurat. Tapi dalam hal ini mungkin lebih jelasnya bisa bertanya dengan Pak Dokter ya. Itu pengalaman-pengalaman yang saya alami ketika kita bertemu Pak Dokter untuk check up, untuk ini disuruh berpuasa. Nah ini berarti puasa itu memang menyehatkan kita. Tetapi Bapak sekalian, Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar kita untuk sehat. Bukan sekedar untuk kepentingan supaya kita bisa diet di situ dan lain sebagainya, tetapi ada tujuan meningkatkan derajat manusia dari rata-rata menuju derajat yang lebih tinggi. Apa itu? Takwa. Jadi ketika kita bicara tentang derajat, mau apa kita derajat kita? Tentu kita pengen derajat itu adalah tingkatan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nanti siapa yang diangkat oleh Allah derajatnya ini pasti di kalangan manusia sendiri juga mempunyai tingkatan kemuliaan di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Apa itu? Takwa. Jadi bukan hanya sekedar untuk sehat, bukan hanya sekedar untuk supaya tidak kegemukan, supaya makin seksi dan lain sebagainya, bukannya sekedar itu, tetapi kita ingin meraih derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, dan itu Allah yang berfirman. Allah tidak akan mungkin mengingkari firman-Nya, karena ini Allah yang berfirman dan untuk kita semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin di dunia kita boleh biasa-biasa saja Pak, tapi bersyukur kepada Allah kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Bahkan mungkin di dunia kita sempat dihina atau direndahkan oleh orang, tapi enggak usah kecil hati selama hati kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu pencapaian perayaan ini adalah wasilah melalui kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan itu pun sendiri, bukan hanya sekedar takwa itu, Allah akan menempatkan kita di tempat yang sangat luar biasa.